Di dalam nama Tuhan Yesus, ungkapkanlah isi hatimu Bapa dengan bahasamu yang mudah dapat dicerna dan dapat dimengerti. Kami siap pada pagi hari ini tidak hanya diberkati, bahkan untuk menerima mukjizat daripadamu. Terpujilah namamu, glory, haleluya. Anak-anak Tuhan sama-sama katakan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Lebih baik lagi Tuhan. Engkau jauh kelihatan lebih baik dari terakhir aku melihat. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Ini adalah suatu kehormatan saya boleh mengisi di gereja ini. Terima kasih Bapak Pendeta Kiki, yang mana ini adalah perdana di GBI Moy setelah sekian tahun. Saudara, di saat kita semua mengalami pandemi ini, pertama-tama kita terima semuanya masuk dalam zona ketakutan. Sebelumnya zona nyaman, kita bebas bisa ke gereja, bersekutu, tapi masuk ke dalam zona ketakutan. Dan apa yang terjadi 3 bulan kemudian, kita masuk di dalam zona pembelajaran untuk mempelajari bagaimana cara mengatasi, menanggulangi segala macam yang kita hadapi, bahkan sampai masker tidak bisa dilepas, hand sanitizer terlalu bersama kita. 6 bulan kemudian kita masuk dalam zona pertumbuhan. Itu bicara soal sejak itu sampai hari ini kita terus bertumbuh, dan sesuai dengan tema kita di bulan November ini yang disebut dengan spiritual maturity, bicara soal kedewasaan rohani. Kita diizinkan Tuhan, kita dibentuk supaya kita jauh bisa lebih matang lagi. Saudara, saya akan bawakan tema ini berkaitan dengan spiritual maturity, namun pokoknya nanti akan kita bisa lihat bersama. Hari ini setiap saudara akan dimanjakan dengan multimedia, nanti akan dipandu melalui PowerPoint yang ada, seperti ada yang tertera di sebelah kanan saya dan kiri saya. Lalu kita boleh simak bersama garis besar daripada pengertian kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak diukur dengan seberapa tingginya Anda melompat dalam pujian, namun seberapa lurusnya Anda berjalan dalam ketaatan. Perhatikan kata ketaatan, sengaja saya garis bawahi. Disiplin sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pertumbuhan rohani yang sehat. Sekali lagi ada kata disiplin di situ. Kita boleh introspeksi sejenak, sejak 2 tahun yang lalu seberapa banyak kita disiplin terhadap apapun yang kita lakukan, dan seberapa banyak yang kita selalu taat. Saudara, pada waktu kita memahami hari ini saudara akan mendapatkan firman Tuhan dan juga pengajarannya. Yang mau katakan amin? Next slide. Ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Sekali lagi, ketaatan lebih baik daripada pengorbanan. Nah saudara, saya percaya walaupun ada di antara saudara ingin mengambil kopi daripada slide ini, silakan dibidik, silakan diambil, jangan khawatir mengenai copyright. Kali saya katakan pengertian copyright di Indonesia adalah the right to copy. Jadi bebas saja, kalau memang jangkauannya sampai kepada layar, silakan saja. Perkataan ketaatan kita simak baik-baik, karena saya datang dari dunia pendidikan. Ketika kita ditanya orang Kristen, pada dasarnya kita beriman. Namun dalam keseharian kita harus lihat di sini, iman itu ternyata cuma 1%. Justru ketaatan itu 99%. Percaya, taat sepenuhnya, yakin sepenuhnya, dan bersandar sepenuhnya. Ini sudah in the fullness of Christ. Nah, saudara dan saya ada di tengah-tengah ini, maka kita akan mendapatkan suatu kondisi. Saya percaya Indonesia ini sudah masuk ke dalam kategori yang menjadi role model di dunia
berkaitan dengan pemulihan kesehatan. Kalaupun pernyataannya adalah level 1, namun kewaspadaan tetap ada di level 3. Apapun situasi kondisinya, sah-sah saja kita untuk merayakan, namun tetap dalam keadaan waspada. Spiritual maturity berikutnya, pertumbuhan adalah pengembangan dan perbaikan terhadap suatu goal yang disebut kedewasaan, sesuai dengan tema untuk bulan November ini. Ketika lahir baru sebagai anak Tuhan, dia belum dewasa rohani. Seiring waktu dia akan mengembangkan kualitas atau kemampuan yang Alkitab katakan kedewasaan yang berkarakter. Perhatikan kata karakter di sini. Dan saudara saya memiliki karakter. Di Kejadian 1:26 menggambarkan jelas sekali, mari kita buat manusia serupa dengan gambar untuk mendapatkan apa? Kuasa. Tapi pada dasarnya manusia hidup ini untuk mengejar kuasa, meraih yang terbaik, untuk mencapai suatu tujuan, to be the best, to be the champion. Tapi pembentukan serupa dengan Tuhan. Bicara karakter. Itu bicara karakter terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan kuasa. Maka konsep kita dalam berpikir saat ini adalah mari kita sama-sama bentuk karakter yang benar dulu sebelum kita meraih kuasa. Saya imbau khususnya para orang tua yang memiliki putra dan putri. Nah, gak ada gunanya kamu menjadi nomor 1 sebelum karakter Kristus ada dalam padamu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayat Alkitab tentang pertumbuhan rohani. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Secara pribadi saudara, saya dibentuk 2 tahun. Saya tidak fokus kepada virusnya, saya tidak fokus pada permasalahannya. Yang saya selalu bertanya, minta hikmat Tuhan adalah, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kita semua masuk di dalam zona pemberhentian sejenak, pit stop, introspeksi, melihat apa yang sedang terjadi. Dan saat itu juga kita banyak mendapatkan pembelajaran. Maka kita punya ego harus dipatahkan, harus betul-betul. Untuk itu tema saya akan masuk sebentar ini berkaitan dengan tema kita bulan ini. Tema saya hari ini adalah more of him and less of me. Lebih banyak dia dan lebih banyak kurang dari kita. Kedewasaan rohani bukan soal berapa tahun dan waktu lamanya, tetapi soal hubungan Anda dengan Tuhan dan firman-Nya, dan ketaatan Anda dalam kerendahan hatimu. Saya suka ini, kerendahan hati. Humble yourself. Ini bicara soal situasi kondisi yang ada. Humble yourself, rendahkan hatimu. 2 Tawarikh sangat jelas sekali bagi kita yang mau dipulihkan. Ada 4 pesan. 1, rendah hati. 2, doa. 3, intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, berpaling dari jalan-jalan yang jahat. Dan firman Tuhan berkata, aku akan mendengar dari surga, mengampuni segala dosamu, dan memulihkan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara, kita harus coba ikuti dalam demi langkah tuntunan Tuhan kemana arahannya. Bicara soal disiplin, ini menarik sekali. Mari kita lihat pembelajarannya. Kita masuk ke dalam kedewasaan rohani. Ada 3 tipe disiplin. Orang-orangnya harus disiplin. Oh Pak Pendeta, kita semua disiplin Pak. Kita ke gereja, kalau kita berdoa, itu orang-orangnya disiplin. Yang kedua adalah disiplin dalam pemikirannya, tetap konsisten disiplin. Yang ketiga, bukan hanya memikirkan saja, tapi langkahnya pun juga harus disiplin. Maka ketika hari ini bicara soal mengubah pola pikir saudara dan saya, untuk melakukan terobosan baru, untuk melihat sesuatu yang mana kita melihat sesuatu kondisi yang lebih baik lagi, melangkah untuk bertumbuh. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita ubah cara kita berpikir. Saya sangat mengerti saat ini kita masuk di dalam era digital.
dari segi usia adalah bukan tandingan saya melawan dengan para millennials. Millennials luar biasa, cerdas, dan mereka memiliki suatu talenta yang kita sering nggak habis pikir gimana caranya. Yang ada stres mengikutinya. Kalaupun semuanya digital seperti hari gereja ini pun juga melakukan digitalization di dalam pelayanan. Simak kalimat berikut ini. When you digitize, you must humanize. Ketika kita digitalisasi, hubungan manusia tentu sudah ada. Itulah sebabnya kita di dalam pelayanan ini pun juga pastinya mulai dikembangkan pelayanannya dan juga konselingnya, coachingnya masuk semua satu persatu. Maka masuk di dalam tema hari ini, more of him, less of me. Yohanes 3:30 berkata, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Maka for me to grow, untuk bertumbuh, untuk menjadi dewasa rohani, aku harus menyalakan diriku memperbesar dia. Bahasa poster yang menarik adalah, if you're not hungry for God, you're probably full of yourself. Jika engkau tidak lapar untuk Tuhan, kemungkinan besar Anda sudah terlalu berkenyangan pada diri Anda. Terus lapar. Itu yang saya dapatkan. 2 tahun mengikuti proses ini, Tuhan, aku tetap masih lapar tanpa kecuali. Wow. Kita buat masuk ke dunia digitalization-nya. Yuk kita lihat di layar ini. More Jesus, besar sekali. Less drama, adalah yang kayak drama-drama dalam hidup ini. Less selfishness, keaguannya. Kurangi mengeluh dan juga kurangi kepahitannya, kurangi gosip, sombongnya, kemarahannya, dan kurangi yang terakhir diriku sendiri. More of it, less of me. Puji Tuhan Yesus. Yang mengerti dan diberkati beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Seringkali kita mendapatkan juga pesan melalui gembala pembina, pikirkanlah perkara yang di atas dan bersyukurlah selalu. Akhir-akhir ini saya diizinkan untuk masuk ke dalam dunia pelatihan, berurusan dengan juga pemerintahan. Ketika ini ditayangkan, bahasanya sangat netral, universal. Tentunya kita juga doakan Tuhan kiranya diberikan suatu hikmat mereka untuk ingin tahu maksud perkara di atas itu apa. Di sanalah peluang kita untuk melakukan memberitakan berita baik dan berita keselamatan. Bagaimana bisa bersyukur kalau keadaan anak ini? Bagaimana kita bilang terima kasih Tuhan kalau tekanannya luar biasa, ekonominya nggak mendukung sama sekali. Tapi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Roma 14:8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Sekali garis bawah ini. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sah-sah saja kita mengatakan Tuhan berkatilah aku, sembuhkan aku. Puji Tuhan diberikannya. Tapi ketika menerimanya jangan ditahan, kembalikan kepada Dia. Dia yang memilikinya. Ownership-nya ada di tangan Tuhan. Kita adalah alat yang dipercayakan untuk mengelola segala pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, saudara saya diciptakan oleh Tuhan dan kembali lagi kepada Dia yang sudah mengerti dibebaskan. Come on, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kolose 3:1-4. Oke, boleh di switch yang layar ini. Kembali ke timer. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah firman Tuhan, saudara. Bukan hanya suatu slogan yang kita baca bersama,
Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Tapi kita tinggal di bumi. Suka nggak suka kita urusan dengan bumi, sah-sah saja. Tapi kita pola pikir, paradigmanya harus diubah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara, kita hati-hati. Saya selalu mengucapkan bahwa di negara Republik ini banyak sekali orang pintar, terlalu banyak. Tapi yang benar susah dicari. Yang pintar di mana-mana, yang benar susah dicari. Hati-hati. Banyak sekali kita berasumsi. Hati-hati. Matius 12 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wow. Saudara, Tuhan izinkan saya masih boleh melanjutkan kelas saya dalam bentuk Zoom. Virtual Zoom yang tatap muka begini masih sangat dibatasi. Apalagi statistiknya naik turun. Dan untuk itu, betul-betul Tuhan berbicara bahwa ada satu perkara yang Dia mau lakukan kepada saudara dan saya. 2 tahun lamanya tidak apa-apa dibandingkan banyak cerita Alkitab yang jauh lebih lama lagi. Maka catatan pribadi saya demikian bunyinya. Tuhan mau saya fokus lebih padanya dan berkurang pada diri saya sendiri. Berkurang pada hal-hal di sekitar saya. I crucify apa yang ada di sekitar saya. Berkurang pada hal-hal di sekitar saya. Dia mau saya untuk menginginkan Dia lebih daripada apa yang saya ingini dari Dia. Wow. Dia tahu kebutuhan saya dan Dia dengan setia akan penuhi semua itu. Maka kebutuhan saya yang terbesar adalah selalu hanya untuk Tuhan saja. He will always be my first priority. Dia akan menjadi selalu prioritas saudara dalam hidup saudara yang mau beri kemuliaan yang lebih baik lagi bagi Dia. Kalau saya tidak hati-hati, the more I live for me, the less I am for Him. Kita lihat kata-kata sederhana ini. Saudara, kalau saya boleh bagikan, the younger generation, millennials, akan suka kalau dikasih caption semacam ini. Silakan dibidik, silakan di-share. Nah, ingat loh nak, hati-hati loh nak. The more I live for me, hati-hati, the less I am for Him. Ingatkan kembali supaya sederhana dibaca, sederhana dimengerti, sederhana juga dapat dicerna. Oke, kalau demikian caranya, bagaimana saya bisa melakukannya? Role modelnya harus jelas. Perbenaran kata Alkitab ini luar biasa. Maka kita harus tidak hanya dekat pada Dia, tetapi harus lebih melekat padanya. Saya suka dengan kata melekat di sini. Wah, saudara, betul-betul tidak bisa dipisah. The first thing you wake up in the morning, good morning Jesus. Waduh, udah melekat banget gitu. The first thing, begitu buka mata langsung Yesus. Firman Tuhan berkata di Mazmur, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak kita suka disebut namanya. Bapak kita suka disapa. Bapak kita suka diakui. Dan Bapak kita suka punya anak yang selalu ingat pada Bapaknya. Haleluya. Dan di Mazmur 91 dia berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow. Perhatikan ada suatu kesengajaan, saya garis bawahi kata berseru. Di dalam New King James dikatakan, when you call me. Bahasa berseru tidak lazim dipakai di bahasa Indonesia. Telepon saya dong, hubungi saya dong. Tapi ini bicara berseru, interesting. Dan ini bicara soal kita diminta untuk menghubungi Dia.
Maksudnya bagaimana nih? Yuk kita lihat yang suka main HP. Call unto me and I will answer you. Hubungi nomor 333, bukan 666, 333. Haleluya. Nomor cantik yang dihubungi, nggak mungkin ada siaran ulang mengatakan maaf di luar service area. And it's bebas pulsa. Lalu kita bertanya, what do you mean? Jeremiah 3:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Ikuti garis bawahnya dulu. Engkau memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Pembelajarannya ada 3 hal. 3 hal. Pertama, dia akan menjawab. When you call him, dia akan menjawab. Puji nama Tuhan Yesus. Kedua, dia akan memberitahukan kepada kita dan hal-hal yang tidak kita ketahui. Maksudnya apa kalau dia akan menjawab? Berapa banyak di antara kita di sini yang mau mendapat pewahyuan dari Tuhan? Yes, dia beri saudara pewahyuan. Dia beri saudara satu visi, dia beri saudara satu pengetahuan. That's all I need. Itu yang kubutuhkan Bapak in my life. Dalam doaku, aku butuh pewahyuan, aku butuh visi, aku butuh pengetahuan. Konsisten. Luar biasa. Dan di Yoel 2 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Janji Allah luar biasa. 2 tahun saya merenungkan firman Tuhan, 2 tahun saya bertemu dengan Tuhan. I said, Lord, ini semua cerita seperti apa? Karena bidang saya banyak di urusan people development, HRD, training, coaching. Tidak kurang-kurangnya setiap perusahaan datang menghubungi Pak, bagaimana caranya menanggulangi, memberitakan kepada semua yang ada. Pabrik kami tutup, perusahaan kami tutup. Semua diadakan satu golden shake hand untuk bisa adanya titik itu berkepanjangan terus menerus. Kalau kita fokusnya kepada uang ekonomi tidak akan ketemu. Paradigma sudah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Lanjut, bertumbuh dalam kedewasaan rohani adalah menjadi berkurangnya saya dan bertambahnya Tuhan. Ini harus kita camkan betul-betul. Yang setuju katakan amin. Nah untuk itu kita akan bertanya, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan masuk dalam perkenanannya? Kita lihat satu persatu ya. Pertama, senangkan hati Tuhan. Gimana caranya? Sembah Dia. Gereja ini selalu mengajarkan sembah Dia. Kemudian dibentuk dalam keluarga Tuhan. Maksudnya bagaimana? Bersyukurlah. Haleluya. Jangan terlalu sibuk mencari hal-hal yang sifatnya nggak ada kepentingannya ataupun buang waktu. And the third one kita lihat untuk menjadi seperti Kristus. Caranya begini, pemuridan. This is the place. Gereja ini ada mengarahkan suatu tujuan. Dan keempat, dibentuk untuk melayani Tuhan. Mulai melayani. Saudara, saya berdoa in the name of Jesus. Saudara meninggalkan pintu besar-besar ini semua. Tidak hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan yang kelima, kita lihat di sini, diciptakan untuk misi. Mulai penginjilan. Kedatangannya sudah amat sangat dekat. Saudara tidak hanya dikenyangkan. You want to share. Bagikan kepada banyak orang. So dengan singkatnya, kita semua membutuhkan penolong dan penasehat ajaib. And his name is Jesus. And his name is Jesus. Namanya adalah Yesus. Apapun pergumulan saudara pada pagi hari ini, namanya Yesus. Apapun penyakitmu, namanya Yesus. Apapun kekuranganmu, namanya Yesus. Apapun situasimu, namanya Yesus. Hubungan yang dekat, namanya Yesus. Yang mengharapkan mujizat, namanya Yesus. Come on church, beri kemuliaan bagi Yesus. Anda dapat memberi tanpa mengasihi. Namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. That is powerful. Yesus adalah kasih. Jangan bicara soal kasih kalau nggak ada Yesus. Jangan bicara soal Yesus kalau nggak ada kasih. Yesus tidak punya kasih. Dia adalah kasih.
Simply, He is love. Kasih menyelesaikan banyak perkara, kasih menyelesaikan, kasih menyembuhkan, kasih memulihkan, kasih menurunkan mukjizat. Come on church, give Him glory. Maka 2 slide terakhir saya. Ini adalah perdana. Terima kasih GBI Mon. Thank you for all the leaders. Perdana. Saudara, ada suatu perubahan sikap yang kita melakukan. Tuhan, kalau selama ini Engkau berikan kepada kami, Tuhan, kalaupun kami berada di tempat ini adalah mukjizat Tuhan. Kami syukur ini karena anugerah-Mu, kami all boleh ada di tempat ini. But Lord, bagaimana kami bisa mengembalikan kepadamu? You have given us, memberi hadiah begitu luxury. Indahnya bukan main. Kami harus mengikuti prokes. Tidak masalah Tuhan. Tapi bagaimana caranya Tuhan aku bisa kembalikan kepadamu. Mengatakan aku berterima kasih kepadamu. Simak urutan ini. Mau lebih rendah hati, yang mau katakan amin. Mau bertobat, katakan amin. Mau berdamai, katakan amin. Mau terus bekerja sesuai dengan firman Tuhan, katakan amin. Mau memiliki hati yang berdiri, katakan. Mau saling menolong, katakan. Mau memberitakan kabar baik, berita Injil, katakan. Dan mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang mau mengerti dan diberkati. Come on, give Him glory. Saudara, tidak ada jalan lain. Situasi bisa lebih parah lagi. Belakangan ini Tuhan izinkan saya berkecimpung di dunia energi sama mineral. Membaca tulisan laporan dari pemerintah, sudah mulai saatnya untuk mengalihkan, mengharapkan sumber daya dari fosil, seperti halnya batu bara, minyak, dan sebagainya. Ada tanda alarm, tapi saya percaya udah makin nggak ngerti, makin membingungkan. Kembali lagi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin, saudara. Amin. Ayat yang terakhir, Efesus 3:20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Saudara semua diberkati. Ini adalah perdana secara offline. Puji Tuhan. Kita terus doakan. Dan saudara tentunya yang sudah diberkati, share the love of Jesus. Sampaikan apa yang Tuhan telah ajak mereka ke tempat itu, tentu dengan protokol yang sudah ada. Sistemnya harus diindahkan terlebih dahulu. Dengan cara demikian, ini suatu keuntungan bagi pembicara juga, lebih banyak bisa melihat jemaat daripada apa-apa. Haleluya. Dan untuk itu saudara, yuk kita terus memuji dan menyembah. Semua diberkati. Amin. Praise the Lord. Imam-imam musik, puji nama Tuhan Yesus. Izinkan saya mau berdoa kepada semua yang ada di tempat ini. Kita tuntut Tuhan bagaimana bawaannya. Tadi sudah dikatakan bahwa 2 tahun silam kita semua berjuang dari zona nyaman, zona takut, zona belajar, zona pertumbuhan. 2 tahun lamanya kita semua didewasakan dalam rohani. Setiap saudara pasti memiliki kesaksian-kesaksian yang berbeda-beda dengan cara Tuhan yang ajaib menjamah setiap saudara. Dan saat ini kita mau berkata pada Dia, besar anugerah. Berlimpah bagi setiap kita.
Pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa dahsyat ya Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk ke rumah Bapa kembali. Bapa, rumah ini adalah milikmu, maka kami dedikasikan rumah ini kepadamu. Siapapun yang masuk gereja ini dan keluar pasti diberkati. Dan Bapa, saat ini kami boleh terus meningkatkan doa kami, pengucapan syukur kami kepadamu. Kami tahu setiap perkara yang kami terima Bapa, kami tidak bisa menganggap enteng adanya Tuhan, karena Engkau selalu mengawasi kami, memberi kepada kami hal-hal yang seringkali kami tidak mengerti. Ya Abba, jamaatmu yang ada di tempat ini, Engkau mengenal mereka satu persatu, apapun pergumulan mereka. In the name of Jesus, Engkau lawat ke jamaah, Engkau sembuhkan Bapa. Bapa, kami percaya Kira lama syakta, orang lama syakta Kira lama Bapa, Kira lama syakta lama Bapa. Menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dengan jari kasih-Mu tidak ada satu orang pun yang dapat menghapusnya. Karena kami semua adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, kesukaan-Mu. Dan Bapa, ketika kami meninggalkan tempat ini pun juga Tuhan, kami terus bersorak-sorai, damai sejahtera kami miliki. We want to think all things above, perkara-perkara di atas. Lebih banyak Engkau, berkurangnya kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. We give you all the praise, we give you all the glory. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang sudah dilawat, diberkati dan percaya. Come on church.